AudioJungle. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dan mahasiswi LP3I. Kami dari kelas Office Management. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang BPHTB. Tapi sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yes, we are a group 5. Jadi kami dari kelompok 5. Saya dan rekan-rekan saya sendiri yang bernama Julia Eka, dan ada rekan saya yang bernama Baharudin Mario, dan rekan saya selanjutnya ada Diana Nurita, dan yang terakhir ada Erika Rahmawati. Baik, kalau di slide yang kalian lihat ya teman-teman, ada 4 pembahasan yang bakal kita kupas dan kita jelasin. Pertama ada BPHTB. Pembahasan yang kedua ada objek dan subjek pajak. Pembahasan yang ketiga ada saat dan tempat terutang pajak. Dan pembahasan yang terakhir yang keempat ada penetapan pembayaran dan penagihan pajak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang BPHTB. Apa sih BPHTB itu? Jadi, BPHTB itu adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB itu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi gini teman-teman, BPHTB itu pajak yang harus kita bayar saat kita pertama kali melakukan transaksi atas tanah dan bangunan. Lalu apa bedanya Kak dengan PBB? Jadi gini, kalau PBB itu pajaknya kita bayar secara selama 1 tahun, kayak pajak tahunan gitu. Tapi kalau BPHTB ini pajak yang harus kita bayar pada saat pertama kali kita melakukan transaksi atas tanah dan bangunan. Jadi cuma sekali nih kalau BPHTB. Tapi kalau PBB itu setiap tahunnya kita bayar ke pemerintah. Dan di slide selanjutnya ada dasar hukum BPHTB. Di sini ada 3 dasar hukum BPHTB ya teman-teman. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 2 huruf K tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan dasar hukum yang kedua ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan dasar hukum yang terakhir, yang ketiga, ada Perda Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 Kota Surabaya tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan di sesi selanjutnya bakal ada pembahasan yang menarik lagi nih. Dan itu bakal dijelaskan oleh rekan saya, Baharudin Dwi Mario. Teman-teman, perkenalkan nama saya Baharudin Dwi Mario. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan subjek dari BPHTB. Objek dan subjek dari BPHTB dibagi menjadi 2, yaitu pemindahan hak yang dikarenakan oleh jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, dan memasukkan dalam perseroan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Selanjutnya adalah objek yang tidak dikenakan BPHTB. Ada beberapa objek yang tidak dikenakan BPHTB. Salah satunya adalah perwakilan diplomatik, negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan umum, badan atau perwakilan organisasi internasional, orang pribadi atau badan karena konversi hak, wakaf, dan kepentingan ibadah. Kemudian ada subjek dan tarif BPHTB. Subjek BPHTB sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian tarif BPHTB telah ditentukan merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai dasar pengenaan BPHTB. Dasar pengenaan BPHTB atau yang kemudian disebut dengan NPOP atau nilai perolehan objek pajak dalam BPHTB
diperoleh dari 3 hal, yakni harga transaksi dari jual beli, kemudian nilai pasar dari tukar menukar, hibah wasiat, waris, dan pemasukan dalam perseroan, dan yang terakhir dari harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang yang diperoleh dari kegiatan lelang. Yang dimaksud harga transaksi pada jual beli adalah nominal yang disepakati dalam jual beli mengenai kepemilikan tanah dan bangunan. Kemudian yang dimaksud dari nilai pasar adalah nilai objek yang berupa tanah dan bangunan tersebut dalam pasaran. Kemudian harga yang tercantum harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang, yakni adalah harga yang telah disepakati atau harga yang dinyatakan menang dalam lelang dari sebuah objek berupa tanah ataupun bangunan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai NPOP-TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dalam BPHTB. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 6 Ayat 3, apabila nilai perolehan objek pajak atau NPOP sebagaimana yang dimaksud sebelumnya tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB. Kemudian menurut Perda Nomor 11 Tahun 2010 Kota Surabaya tentang besarnya NPOP-TKP telah ditetapkan sebesar Rp75 juta untuk setiap wajib pajak. Kemudian untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat NPOP-TKP ditetapkan sebesar Rp400 juta. Kemudian menurut PMK 14 Tahun 2009 Pasal 3B, NPOP-TKP untuk perolehan hak rumah sederhana sehat atau RSH dan rumah susun sederhana melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/M/2008 dan Nomor 07/M/2007 telah ditetapkan sebesar Rp55 juta. Adalah pembahasan mengenai contoh soal dari BPHTB. Wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak atau harga transaksi sebesar Rp135 juta. NJOP pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp130 juta. Jika nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp75 juta, maka tentukan BPHTB yang terhutang atas perolehan hak tersebut. Maka di sini kita telah mengetahui nilai perolehan objek pajaknya adalah sebesar Rp135 juta. Kemudian nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya adalah sebesar Rp75 juta. Maka untuk mencari nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-TKP adalah dengan cara nilai perolehan objek pajak atau NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP, yakni Rp135 juta dikurangi Rp75 juta, maka nominalnya adalah Rp60 juta untuk nilai perolehan objek pajak kena pajak. Kemudian untuk menghitung pajak yang terhutang adalah 5% dikali nilai perolehan objek pajak kena pajak yang nominalnya telah diketahui sebesar Rp60 juta. Maka biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terhutang adalah sebesar Rp3 juta. Sampai di sini penjelasan dari saya mengenai objek dan subjek dari BPHTB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Diana Nurita. Terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Nurita yang akan menjelaskan tentang saat pajak terhutang. Saat pajak terhutang ada 5 macamnya, yaitu 1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta seperti 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 5. Hibah wasiat, 6. Penggabungan usaha, 7. Pemekaran usaha, 8. Peleburan usaha, 9. Hadiah,
10. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang kedua, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat, contohnya putusan hakim. Yang ketiga, sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, contohnya pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Yang keempat, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, contohnya lelang. Yang kelima, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertahanan, contohnya waris. Begitu ya teman-teman, penjelasan dari saya. Paham kan? Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Erika Rahmawati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Rahmawati. Kali ini saya akan membahas tentang tempat terutang pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, tempat terutang pajak adalah di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang letaknya meliputi tanah dan atau bangunan. Dan menurut Perda Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010, pajak yang terutang adalah pajak yang dibayarkan ke kas umum daerah atau di tempat lain yang ditunjuk langsung oleh kepala daerah. Kas umum daerah adalah dispenda kota atau kabupaten masing-masing. Selanjutnya ada penetapan penagihan dan pembayaran BPHTB. Selanjutnya ada dasar penagihan BPHTB. Ada SKPDKB, yaitu surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Ada SKPDKBT, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Ada STPD, surat pemberitahuan pajak daerah. Lalu ada surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak bertambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Jika lewat jatuh tempo, akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Jika lewat waktu, maka ditagih dengan surat paksa. Dan selanjutnya, tata cara pembayaran diatur dalam Perkapda. Dan sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi gimana nih teman-teman mengenai pembahasan BPHTB tadi? Gampang kan? Dan yang pasti paham kan teman-teman? Jadi sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai BPHTB-nya. Saya pamit undur diri dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.